Nama dan pekerjaan. Nama Fikri Alif, pekerjaan tukang menulis. Namaku Billy, aku graphic designer. Excel Valencia, pekerjaannya client relationship di Famous Company. Nama saya Naswa, kerjaan saya talent relation. Nama aku Deka, pekerjaannya marketing di Famous. Saya Ikhdan, saya yang nanya-nanya tadi. Nama Muhammad Rifai, pekerjaan cleaning service. Nama Elbi Riyandi, pekerjaan buruh visual. Deni Hakim, pekerjaan tukang foto, tukang video. Ngikutin pemilu nggak? Ngikutin. Sangat mengikuti. Cukup ngikutin. Oh, pasti ikut. Ngikutin pemilu? Enggak. Sedikit. Lumayan mengikuti. Enggak, cuman kadang ada meme atau ada penggalan debat yang muncul di timeline. Kalau yang tahun ini kadang ngikutin, kadang enggak. Ngikutin. Ini udah pemilu keberapa? Pemilu keberapa? Yang mau ngikutin. Kedua, setelah 5 tahun lalu. Pemilu keberapa ya? Nggak pernah ngitung ya, soalnya aku tahun kemarin golput 2 kali. Kedua. Wah, nggak ngitung ya, Mas. Ini pemilu yang keempat atau ketiga ya, lupa. Ini pemilu kedua. Kurang tahu. Kedua. Selalu nyoblos. Selalu nyoblos, tapi kan nggak tahu aku milihnya kayak gimana. Belum pernah. Tapi pemilu ini rencananya mau nyoblos nggak? Sepertinya ya. Jujur aja gitu. Kalau ngajak golput di penjara. Iya kan? Kalau ngajak. Loh. Ini kan preferensi pribadi. Nyoblos. Oh, selalu nyoblos. Yang dulu nyoblos. Selalu nyoblos. Cuma 1 kali. Yang kedua kayak aku nggak ngerasa nyoblos sih. Semuanya nyoblos. Sejauh ini udah ada pilihan belum? Mau milih siapa? Sejauh ini sudah ada 1 dari 3, 1 udah tak coret, 1 lagi naik jadi 70% bakalan kepilih, 1 lagi tetap di 50%. Sudah. Nomor 2. Masih galau. Kalau pilih nomor 1, aku ragu sama wakilnya. Oke. Kalau pilih nomor 2, aku bingung sama capresnya. Kalau nomor 3, mohon maaf sudah ke blacklist. Masih membanding-bandingkan gitu. Tapi mungkin ya adalah yang lebih aku unggulkan gitu. Aslinya kan dari KPU tuh ada 3. Tapi menurutku sisa 2. Percaya sama pemilu? Sangat percaya. Oh, kalau ada kepeng ya coblos. Pernah dapat? Oh, pernah. Caleg. Itu selalu tiap pemilu dapat atau? Kalau yang ada yang ngajak ya dapat, kalau nggak ada ya enggak. Optimis saja. Kalau itu percaya. 50-50. Percaya dong. Alasannya apa? Alasannya apa? Ya. Percaya. Cuma lebih ke apa ya? Ngikutin kata hati sih. Ini percaya aja. Oke. Di rumah atau kalau lagi kumpul sama teman sering diskusi soal politik? Kumpul sama keluarga ngobrolin politik kadang-kadang sometimes iya, tapi kalau sama teman juga iya. Kalau sama keluarga masih jarang-jarang ya. Kalau sama temen sih hampir cukup sering ngomongin politik. Ngalir aja lah. Standar sih. Ya ngomonginnya yang nggak jeru gitu loh. Apa itu yang diobrolin di sini? Banyak ya, karena teman-temanku lumayan beragam. Yang sedang viral sih, contohnya kayak keputusan MK gitu. Biasanya kayak bahas tentang gagasan-gagasan dari masing-masing calon, entah itu caleg, capres atau siapapun, kayak gitu-gitu sih. Yang diobrolin kayak debat kemarin diobrolin gimana debat kemarin, kayak gitu-gitu sih. Terus kamu milih siapa gitu. Pemilu kemarin ngerasain hasilnya nggak, Pak?
Wah, alhamdulillah enggak ya. Kayaknya ada cuman aku yang kurang peka terhadap perubahan yang ada. Pemilu kemarin ngerasain. Apa yang dirasain? Karena kan mungkin beberapa program Pak Jokowi kayak pembangunan infrastruktur dan yang lain gitu. Nah itu lumayan memudahkan lah. Biasanya kalau udah ada yang menang itu baru cari tahu. Terus dipantau, oh janjinya ini beneran nggak ya gitu. Mungkin ada ya, tapi aku kayaknya nggak notice. Tapi menurutku setiap presiden pasti punya dampak tersendiri di masing-masing bidang. Entah itu di industri kreatif, entah itu di infrastruktur atau apa, pasti ada dampaknya lah. Apa yang dirasain dampaknya dari pemilu lalu ke industri yang kamu beli? Mungkin kayak UMR mungkin, atau yang meliputi dari hak-hak kerja seorang karyawan gitu mungkin, atau cuti, entah itu cuti, entah itu lembur, THR. Itu pasti harusnya ada kebijakan yang diambil dari sana. Pastinya berpengaruh ya, karena kayak mereka juga punya beberapa kebijakan sebagai kita orang kantoran ya, pastinya mereka menentukan dari apa ya, kayak UMR, PPh dan lain-lain gitu. Jadi sangat berpengaruh. Yang kamu cari itu apa di kriteria pemilu tahun ini? Yang aku cari Biasanya sih kalau dari ngobrolnya itu dia tahu apa yang dia obrolin, terus yakin gitu. Kalau yang aku cari sih pokoknya ya kalau jadi pemimpin ya harusnya itu adil ya. Jadi ya harus merata untuk rakyat, dari rakyat tertinggi sampai rakyat yang paling rendah pun juga harus diayomi, bukan cuma hanya sekedar golongannya dia aja kayak gitu. Ya menurutku pemimpin yang baik itu yang bisa berkomunikasi dengan baik ya. Yang melanjutkan. Cukup satu poin, tidak mementingkan kepentingan pribadi atau pihak manapun, yaitu mementingkan hak dari masyarakat luas gitu. Ini kali ya tanggung jawab. Tapi dari pemilu tahun ini ada nggak kira-kira tiga paslonnya membawa concern ke industri kreatif? Masih belum kelihatan sih. Kayaknya aku harus belajar lagi ya. Aku nggak tahu. Oke. Ada satu paslon tapi melalui cawapresnya. Semoga ada ya, cuman aku belum tahu. Mencari dulu kita, mencari. Nonton debat capres-cawapres? Nggak nonton full sih. Ngikutin beberapa. Kadang ikut, kadang enggak, tergantung mood ya Mas. Ketiduran biasanya. Capek kerja ya? Nah, mau nonton tapi lupa terus, jadi belum sempat nonton. Cuma sekilas-sekilas aja sih lewat sepenggal-sepenggal di TikTok. Menurutmu gimana debat yang kamu lihat kemarin? Kalau seru nggak seru sih, aku lebih ngerasain waktu debatnya Jokowi Prabowo sih. Terlalu melebar kemana-mana menurutku. Lucu sih menurutku ya, karena kalau dibandingin sama debat capres yang kemarin kan, kalau dari beberapa paslon kan menyudutkan satu pihak yang juga umurnya jauh lebih tua. Nah kalau kemarin kan fokusnya ke etikanya Mas Gibran gitu, padahal harusnya yang di-highlight di situ tuh debat calon wakil presiden, bukan umurnya. Seharusnya debat menurutku yang ditanyain apa ya yang dijawab ya sesuai pertanyaan gitu, nggak perlu melebar dan nyinggung personal atau prestasi atau aib seseorang gitu. Harapanmu buat pemilu ke depan besok apa? Semoga damai dan amanah bagi yang terpilih. Ya, semoga pemilu tahun ini berjalan dengan lancar, nggak ada kericuan, nggak ada iri hati antar satu kandidat dan satu lainnya. Ya semoga di pemilu besok ini tanggal 14 ya. 14 ini kita memilih sesuai dengan hati nurani masing-masing.
jangan golput. Mungkin satu periode aja. Bukan satu periode, satu putaran. Nah, mungkin satu putaran aja biar nggak kelamaan gitu ya, biar langsung tahu itu siapa ini presiden kita berikutnya gitu. Terus lebih teman-teman banyak yang mau nyoblos ya, sudah ada yang golput. Harapannya bisa membawa Indonesia jadi lebih baik aja sih, nggak yang muluk-muluk. Gunakan hak suara kalian untuk memilih presiden sesuai yang kalian percaya. Mau kalian udah ada pilihan atau enggak, tetap harus berangkat ke TPU terdekat di wilayah-wilayah kalian. Gunakan hak suara kalian untuk memilih. Jangan sampai suara kalian dimanfaatkan orang lain untuk kecurangan gitu. Karena suara kalian sangat berarti untuk negara ini. Pokoknya kamu harus milih. Ya udah gitu aja. Terima kasih. Ya.